Tetapi kalau Kristus, dimanapun kita berada, Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Amin. Jadi fase hidup itu adalah fase yang paling indah yang membuat Mongol bertumbuh sampai hari ini. Saya bergabung dengan komunitas tersebut kurang lebih 7-8 tahun. Saya dilantik 3 bulan sejak pertama bertemu menjadi leadership komite untuk Asia. Dan saya adalah orang kedua. Jadi Anda kalau dengar kesaksian tahun 99-2000, kesaksian Jenderal Gereja Setan, itu adalah saya. Dari situlah saya mengenal pribadi Yesus Kristus. Dari situ saya tidak pernah ragu. Tahun 97 saya bertobat lewat Mam Indri Gautama. Saya pelayanan, bukan pelayanan kesaksian, tidak. Saya 2 tahun lebih hidup di dalam pelayanan mereka, pelepasan, belajar Alkitab. Saya baca Alkitab sampai hari ini udah 18 kali sampai selesai. Dari situ saya belajar untuk tetap berdiri teguh. Ancaman pasti ada, tetapi 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, si jahat tidak bisa menjamah engkau. Itu yang kupegang sampai hari ini. Dari Sanger ke Jakarta ke Manado sekolah, yaitulah tadi bergaul. Saya bergaul di Manado itu ada dulu namanya Telkom. Nah itu kalau di Manado itu patokan rule-nya adalah Gereja Kristus. Nah itu sebelahnya ada Telkom. Nah di situ dulu Mongol suka nongkrong sama anak-anak ya seangkatan Mongol lah ya. Ya nontonnya Osin, The Kander Heroes. Mohon maaf belum ada sinetron Tersanjung, belum. Masih ada TVRI sama TPI doang gitu. Ya paling sinetronnya Kedasi, ya kan. Jadi nongkrong di mall di Telkom itulah lagi nongkrong enak gitu, ada sepersekian lama ngegeng. Saya udah tinggal di Bumi Beringin karena faktor orang tua angkat Mongol adalah pejabat teras di provinsi. Jadi otomatis akses untuk menikmati hidup lebih indah dibandingkan waktu Mongol di Sanger. Nah datanglah orang-orang bule, 2 orang pakai baju bukan hitam putih. Kalau yang lain tuh hitam putih. Kalau ini enggak, dia pakai baju celana jeans, pakai kaos yang ada kerahnya, dan ya dia ngomong sama kita bahwa mereka punya sebuah perkumpulan khusus anak muda. Dia bilang, maukah Anda bergabung dengan kami gitu. Kita namanya anak muda kan namanya perkumpulan. Kita gereja mungkin kita sudah ada gereja. Ini kan dia bilang perkumpulan anak muda. Nah, jadi di saat Mongol diajak itu ya Mongol ikut. Mongol ikut pertemuan pertama makan. Belum ada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa ini adalah hal yang tidak baik. Belum, tidak terlihat. Justru mereka ngajak kita makan. Dan itu adalah salah satu strategi satanisme di dunia, adalah ngajak orang selalu menggunakan di saat makan. Karena Yesus pun memilih 12 murid pertama kan selalu diajak makan. Nah jadi satanisme ngajaknya tuh, ayo kita makan bersama gitu. Dan mohon maaf mereka tidak nyari yang kalau Jakarta bilang pecel lele, warteg. No. Mereka pasti nyarinya taichan. Kalau di Jakarta tuh di Senayan City itu es teh manisnya segelas aja itu 38.200. Itu kalau di kampung kebeli 2,5 kilo gula. Nah di situ baru segelas. Jadi kita udah ada beban mental kalau di restoran seperti itu ya kan. Kalau kita nih anak gembel kan, kalau restoran mahal kita buka menu bukan dari depan, kita lah ambil dari belakang, karena paling belakang itulah yang paling murah. Air putih, bakwan, ya kan, gorengan gitu lah. Kalau depan kan pasti sup asparagus 580.000. Wah itu ginjal hilang 2 tuh kalau. Jadi diajak. Lama-lama Mongol merasa kayak ada yang menerima Mongol gitu. Sekalipun mohon maaf kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang menurut Kristen adalah kegiatan yang tidak baik, tapi untuk level Mongol saat itu sebagai seorang anak muda, ini adalah tempat yang paling cocok. Karena ya kita nyanyi, ya saya kan muka cocok lah ya kalau lagu rock ya. Udah muka-muka wah itu kalau udah wow. Kalau orang-orang yang ya mungkin kayak Matthew atau kayak Billy mukanya yang nice to meet you kan beda lah ya dengan kita muka begini ya. Kita di muka seperti ini, saya di gereja di Indonesia kadang jadi muka tertekan, Pak. Serius loh, saya gereja di GBI di Senayan City lagi ibadah, ada yang hilang handphone, segereja loh ngelihatnya ke belakang. Oleh sebab itu kalau Anda lihat saya manggung selalu dengan aksesoris banyak, bukan karena kesombongan, bukan, biar tidak dianggap.
Karena kan nggak mungkin dia yang ngambil, gelangnya aja udah ratus juta tuh ya. Jadi kita langsung tenang. Tapi apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Gitu. Jadi di saat kita diajak begitu, kita menikmati karena kita nyanyi lagu-lagu artis-artis yang kita suka kayak Metallica. Ternyata itu adalah salah satu komunitas yang mengarahkan ke penyembahan kepada satanisme. Nah, kita di Indonesia bicara gereja setan, orang pasti bilang nggak mungkin. Tapi kalau Anda di Philadelphia, New Jersey, New York, Washington DC, San Francisco, pasti tahu ini komunitas ada, betul? Betul, di San Francisco ada Church of Satan di tengah-tengah kota. Jadi kita nggak takut lagi. Kalau kita di Indonesia, nggak mungkin ada gereja setan. Ya karena gedungnya nggak ada. Kalau di Amerika, gedungnya berdiri dan mereka open house. Kalau pengen penasaran ke sana, ya silakan masuk. Tapi mending masuk gereja Tuhan daripada ke mereka, betul? Kenapa ke gereja Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha. Satanisme sampai hari ini, seluruh anggota yang keluar dan bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan sepakat menyatakan bahwa Satan itu tidak maha. Kenapa? Karena dia terbatas. Dia ada di Afrika, nggak mungkin di saat bersamaan dia ada di New York. Dia ada di Australia, nggak mungkin di saat yang bersamaan dia ada di Philadelphia. Tetapi kalau Kristus, dimanapun kita berada, Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Amin. Jadi fase hidup itu adalah fase yang paling indah yang membuat Mongol bertumbuh sampai hari ini. Saya bergabung dengan komunitas tersebut kurang lebih 7-8 tahun. Saya dilantik 3 bulan sejak pertama bertemu menjadi leadership komite untuk Asia. Dan saya adalah orang kedua. Jadi Anda kalau dengar kesaksian tahun 99-2000, kesaksian Jenderal Gereja Setan, itu adalah saya. Cuma waktu itu saya masih jangkis, jange, kurus, tinggi, najis. Kurus banget Mongol bro, gila kayak orang gak makan, serius. Tapi rambut, kayak lupus. Ya kan, yang angkatan ketawa pasti tahu lupus ya. Digulung di depan, pakai ludah, tarik. Cakep. Ini kan sama itu pomade masih susah ya. Saya aja di kampung hand bodinya pakai minyak kelapa. Itu 2 minggu loh kaki mengkilat. Nggak usah mandi karena kita mandinya bebek style. Anda pernah tahu kan bebek mandi bagaimana caranya? Hanya kepala doang yang dimasukin. Selesai. Nah jadi fase itu fase paling indah. Dari situlah saya mengenal pribadi Yesus Kristus. Dari situ saya tidak pernah ragu. Tahun 97 saya bertobat lewat Mam Indri Gautama. Saya pelayanan, bukan pelayanan kesaksian, tidak. Saya 2 tahun lebih hidup di dalam pelayanan mereka, pelepasan, belajar Alkitab. Saya baca Alkitab sampai hari ini udah 18 kali sampai selesai. Dari situ saya belajar untuk tetap berdiri teguh. Ancaman pasti ada, tetapi 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, si jahat tidak bisa menjamah engkau. Itu yang kupegang sampai hari ini. Teman-teman pendoa di Indonesia doain Mongol, aduh kasihan, semoga Mongol tidak keraup sama mereka. Gue bilang ngapain takut? Kita Kristen ngapain takut dengan setan? Betul? Betul, karena kita makan babi pak. Coba yang makan babi angkat tangan. Anda tahu kenapa kita makan babi itu hebat? Ya karena Anda tahu Yesus ngusir setan di Gerasa. Udah baca ayatnya. Setannya masuk ke mana? Ke babi pak. Berarti babi ada. Kita makan babi, kita makan selesai. Jadi let's eat together ya kan. Saya kemarin yang ada patung Marilyn Monroe di Palm Spring. Di patung Marilyn Monroe gede banget, sebelahnya ada House of Pork. Gue bilang let's go together eaten. Wih, makan babi, apalagi babi kecap Manado. Aduh sayang, dia pakai pala, pakai cingkep. Itu dia panas nasi dan babinya kecap. Itu Simon Petrus, Andreas dan Zebedius lewat, kita cuekin pak. Ya toh. Jadi ngadepin hidup Mongol tuh saya nggak pernah ribet. Memang punya masa lalu yang kurang baik. Orang bilang nggak mungkin anak gereja setan bertobat. Iya, menurut manusia bisa. Tetapi Alkitab berkata menghujat anak manusia masih bisa
ampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah ada ampun. Nah, kami di Satanisme tidak pernah membahas pribadi pertama dan pribadi ketiga. Kita nggak ngebahas Allah Bapa dan Allah Roh. Yang kita bahas hanya Allah Anak yang namanya Yesus Kristus. Kenapa Satanisme hanya ngubek-ngubek tentang Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus menjadi manusia. Rekam jejaknya ada. Dia lahir di bumi, menderita seperti manusia bumi. Beliau juga makan, beliau juga haus, beliau juga nangis, beliau juga penat, kecapean, ada di Alkitab. Tapi saya pernah ngomong di sebuah konten YouTube, jadi permasalahan karena saya ngomong Yesus umur 14 sampai 28 tidak tertulis di Alkitab. Wih, saya diserang di Indonesia. Berarti Pak Mongol nggak belajar Alkitab? Bukan nggak belajar, saya nggak baca di Alkitab di mana ditulis. Karena terakhir Yesus di Alkitab di umur 14 tahun dijemput oleh ayah dan ibunya hilang. Matius 4 Yesus sudah ada di padang gurun, usia 14 until 29 kemana? Nah, itulah usia yang digunakan penyesat untuk menyesatkan anak Tuhan. Anda tahu penyesatan selalu ngubek. Yesus nikah, Yesus pernah ke Bangladesh, Yesus karena pernah ke Tibet, Yesus katanya pernah ke Mesir, Yesus katanya pernah ke Papua Nugini. Tuh bayangkan, Tuhan Yesus ada di Yerusalem, bisa ke Papua Nugini. Dia pakai pesawat apa? United Airlines. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu. Orang nanya, terus gimana Bang Mongol jawabnya? Kalau Yesus katanya ke sini, gampang jawabnya. Di Passion of the Christ ada karya Mel Gibson. Yesus bikin meja karena dia anak tukang kayu. Jadi kalau Yesus ke Zimbabwe yang ngol, sekalian ya Tuhan Yesus ke Sanger. Ribet amat itu. Jadi penyesatan berlakunya, saya melewati fase itu. Saya belajar Alkitab Satanisme, saya belajar Satanic Bible dan Holy Bible itu tiap hari, Pak. Tapi di saat saya mengenal pribadi Yesus 14 Februari 1997 itu fase saya puter haluan. Saya mengambil keputusan dengan sempurna memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidupnya. Tapi apakah itu enak, Pak? Mohon maaf, nggak enak, Pak. Saya diajarin oleh Mam Indri zaman itu, beliau tidak selembut sekarang. Dulu dia kalau khotbah marah-marah, Pak. Kita kalau dia khotbah semua nunduk. Oh Tuhan, ini dia bagi habis kita. Ini serius. Tetapi lewat mereka, lewat Papi Gilbert, saya ke Manado tahun 2000-an dibawa orang untuk sekolah pendeta. Yang bawa istrinya di LA, suaminya di Seattle. Seattle apa New Jersey? Pokoknya mereka ada di sini. Saya pamit dari Manado naik kapal Lambelu ekonomi dek 2. Jadi kalau kapal tenggelam yang paling pertama ketemu hiu adalah kami yang di dek 2. Karena itu sejajar dengan mesin kapal. Jadi kalau dia tabu bale, kami Titanic 2. Tumbus ke bawah itu. Jujur, Pak. Saya ada duit. Saya waktu itu ketemu Mam Teli, almarhumah mamanya Siti Muhede. Saya bilang, Mam, Mongol mau berangkat sekolah. Who is betalen for ye? Ada yang kasih duit, ada yang sponsorin. Orangnya ini. Mam Teli bilang almarhumah, oh iya berangkat jo sayang. Dia orang yang diberkati Tuhan. Berangkat Mongol. Nyampe Jakarta di Tanjung Priuk, nunggu 3 bulan gak ada kabar, tahu-tahu datang suami istri ini, so istrinya datang, Dek, itu sekolah kasihan, so tutup pendaftaran. Udah mati, 3 bulan tutup kok, bikin apa ngoni dang gitu. Ya kan, ini manusia, maksudnya kena ngapain sampai 3 bulan tutup. Terus jadi bagaimana ini? Begini adek Mongol mau main musik gereja? Oh mau. Oh, ada sekolah di Bandung namanya Proskuneo. Itu sekolah musik gereja yang diasramakan. Dia nanya, Mongol mau main apa? Mau main drum. Oh oke. Kak, ke Bandung mau daftar Pak Mongol sekolah. Itu 2002. Bertemu kembali dengan beliau 2017. 15 tahun ya ketemu. Bayangkan dia mendaftarkan Mongol 2002, ketemu lagi 2017. Dan itu Mongol stand up comedy paling top di Indonesia. Jadi sekolah pendeta batal Pak.
Sponsornya hilang. Ternyata Tuhan izinkan Mongol jadi artis. Lebih besar di honor. Kalau jadi artis 15 menit, thank you gua Mongol, 40 juta DKI Jakarta, 70 juta keluar DKI, keluar negeri. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ngadapin hidup dengan indah. Gak jadi sekolah pendeta, saya jadi artis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gua tetap ingin sekolah. Akhirnya saya choice milih sekolah untuk ngambil misi. 1 tahun 8 bulan saya sekolah sebagai misionaris, lulus. Dah, jadi sekarang saya juga ada titel evangelis, terdaftar di Departemen Agama. Jadi saya juga pelayanan mimbar, diundang orangnya. Dulu manajemen Mongol, wah jangan terima acara gereja. Kenapa? Kecil amplopnya. Menurut mereka kecil. Tetapi hidup yang kita nikmati saat ini itu lebih mahal daripada honor yang dikasih. Serius Pak. Kita dikasih nafas sama Tuhan itu udah lebih dari honor yang kita terima. Kita bayar 70 juta 15 menit. Napas yang Tuhan kasih kayaknya sejam udah 500 juta Pak. Jadi saya bilang sama manajemen, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi karena saya digabung di manajemen, aturannya berlaku sempurna. Jadi gereja ngundang Mongol, halo Pak, kami ada acara ini, boleh kami undang Pak Mongol, tanggalnya berapa Bu? Oh tanggal, biasanya berapa ya persembahan kasihnya? Oh untuk DKI Jakarta 40 juta. Langsung bunyi yang telepon, darah Yesus. Kalau 40 juta gereja bayar kan kasihan. Aksesoris ibu gembala di Pegadaian, motor ibu. Kasihan loh. Jadi mau gimana? Ya nikmatin aja. Yang penting sekarang saya udah nyampe Amerika. Ternyata November saya harusnya ke Israel. Batal karena ada perang. Iya tanya sama Billy, kita harusnya November ke Israel. Nggak jadi katanya. Ya puji Tuhan, berarti terima tuh job di Indonesia. Apalagi semua Desember tuh sayang. Aduh, saya Manado sayang. Ibadah Natal pasti jari 5 cincin 7. Selalu duduk paling muka semua biar bisa angkat tangan. Yang di belakang lagi mau nyembah Tuhan, darah Yesus Tuhan kok kecil jadi pekalong. Jadi nikmatin aja dengan indah. Sekarang sudah di Philadelphia, enak ngol. Serem. Kita hidupnya di hotel bintang 5. Tapi sebintang 5 apapun, kalau di luar bunyi tembak-tembakan, kita di dalam mut-mutan. Oh Tuhan, ini kok dia masuk mati tuh orang ini. Temen Mongol Kiki sampai tidur di lantai Pak, gara-gara katanya jangan sampai kena peluru nyasar. Kita di kamar yang satu gelap-gelapan Pak, karena sebelah kita parkiran. Jangan kita saya mati jo, lampu saya mati jo, jangan sampai penjahat masuk. Kayak keinget film gitu yo ya Tuhan Yesus. Aduh, di bandara lagi kita tinggal. Terus tadi akhirnya kita sepakat bertiga, selesai ibadah gereja nggak usah lagi belanja, nggak usah ke bos, langsung pulang New York. Langsung ke New Jersey. Biar nanti belanja di New York. Di New York juga ada bos tuh. Bos, Burlington, ya kan, Marshall, TJ, ya kan, ada semua di sana. Bagi juga ada sepatu LVK, sepatu Bottega 41, ukuran kaki 42, beli Jo. Nanti tinggal ditekuk di ujung kakinya. Boleh mas. Jadi kalau ke gereja shalom, kasih yang bertobat. Nggak semua orang Nado begitu, nggak. Dari 100 ya 90 no. Ya yang lain so anak Tuhan, so dalam Tuhan. Jadi kalau orang nanya terus enak, malah enak Bapak Ibu serius. Kita memilih Yesus Kristus itu hidup kita tuh udah dibayar lunas. Jadi nggak usah khawatir ngadepin apapun. Amin. Yang gemuk silakan makan, nggak usah takut. Nggak ada orang meninggal gara-gara makan. Orang meninggal karena waktunya udah selesai. Jadi buat yang gemuk bersyukur, berarti kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kok gemuk diberkati Tuhan? Mongol, ya iyalah sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi makin gemuk, berarti kita adalah orang-orang yang diberkati. Jangan terlalu kurus, karena istilah kita Kristen pengangkatan. Anda kalau terlalu kurus diangkat angin tiup peper. Embang bahasa Manado bilang itu. Ya toh. Tapi kalau gemuk gimana? Udah tenang aja, yang penting makan dengan sempurna, ya toh. Tapi Pak Mongol kan bukannya pintu surga sempit. Iya bener. Tapi kan Mongol setengah Cina, pasti ada orang dalam lah.
So ada yang tunggu di sana gitu. Jadi tenang sayang. Jadi ngadepin hidup dibuat indah. Hanya gereja yang bisa ngundang Mongol stand up gratis. Kalau luar lain harus bayar. Tapi kalau orang nanya, terus Ngol gimana? Santai Pak sampai hari ini. 12 tahun saya berkarya jadi seorang stand up komedian. Main film udah 41. 7 jadi cowok. 41 layar lebar, 7 ladi laki-laki. 34-nya jadi bencong. Bagi jo yang penting doi maso yo toh. Sayang semua Desember. Kami Manado Desember adalah momen penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 28. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Nganapi omak ding kita omak begini hilang 5 juta. Satu datang nganapi omak begini ginjal di Pegadaian. Jadi besok sis nggak usah pulang Nado Natalan, New Jersey Jo kalau nggak di Philadelphia. Nanti pulang Januari. Jadi kok mana dang donat so lewat. So Januari sekarang. Jadi Mongol nggak pernah Natalan di Manado. Karena kalau Natalan di Manado, haleluya, betul-betul kosong. Saya nggak punya rumah di Manado, sis beli rumah di Philadelphia lebih murah. Karena kalau rumah di Philadelphia sis yang tinggal. Kalau lu beli rumah di Manado, saudara mama yang tinggal susah diusir. Nanti yang tinggal mama PAD, anak semua kalau kita mau diusir nanti anak kecil kita yang cebok-cebok hilang lagi. Jadi mending beli rumah di Philadelphia, lebih murah konon kabarnya ya. Udah dapat masukan semalam. Kita lagi ngumpulin duit, ginjal berapa orang ya untuk kita colong untuk beli rumah di Philadelphia. Kayaknya mungkin Mongol umur 50 tahun kesini lah ya. Ya, kok diaminin. Pak, bahasa Inggrisnya TOEFL-nya baru 25 Pak. Jadi jangan dulu ke Amerika mau belajar bahasa Inggris dulu. Karena Mongol di Amerika ini stres sama orang bule ngomong harga. Kita tanya how much, cepet banget dia ngomong. Kita mau 60 apa berapa nih dia bilang tadi ya. Kita mau nanya lagi nggak enak. Jadi udahlah kasih duit cepet gitu ya, segitu kembaliannya itu tadi harganya gitu. Itu di bandara kemarin di cepet banget ngomong, kita langsung oh ya gue kasih lah duit cepet, dia kembaliin $16. Jadi gue mikir-mikir ini 60 apa 16 ya dia ngomong. Jadi emang bener-bener ya kasihan kalau kita ya. Jadi buat para stand up comedian yang nonton ini, ingat belajar bahasa Inggris, pasar di Amerika kenceng. Karena saya dapat ingat informasi bahwa ternyata tiket dijual dengan harga $50. 50 kali ya dapat berapa ya? Segitu lah ya. Kita di Indonesia aja tiket 50.000 dikit yang beli. Kenapa? Karena kita diajarin gratisan. Di mana? Naik kereta api kan lagunya. Bo ke Bandung, Surabaya, bolehkah naik dengan beli tiket Pak? Beli, jangan mau gratisan. Gratis ngoni mau boleh nggak beli tiket? Dia harus beli batu bara. Nggak mungkin dia beli batu bara pakai God bless you. Iya tuh. Nah, terakhir orang nanya sama Mongol, Mongol, kok engkau diberkati Tuhan sampai hari ini? Apa rahasianya? Bapak Ibu tahu, karena saya taat memberi perpuluhan buat Tuhan. Saya tidak disuruh gereja loh Bapak Ibu. Saya setiap dapat honor. Dulu saya masih kerja di Jakarta, masih kerja di kantoran, masih kerja di jualan koran. Saya masuk Jakarta di saat batal sekolah pendeta, saya jualan koran di Tugu Tani Pak. Saksi hidupnya masih ada. Dulu beliau security, sekarang jadi kepala security di Hotel Arya Duta. Karena kenapa kita hafal? Karena di saat ada razia kita larinya ke mereka. Jadi orang nanya, terus gimana abang jualan koran? Saya jualan koran jadi orang sumbing. Mohon maaf kalau ada orang sumbing, saya tidak melecehkan Anda. Tapi itu saya lakukan supaya korannya laku. Karena kita ada kompetitor 4. Jualan 5 orang. Gimana mau jualan kalau kita nggak pakai strategi? Jadi saya jualan ngolan. Serius Pak. Dosa bohong, jadi saya ngolan gitu. Didiemin, Mongol bilang mau beli amang lamanyain.
Mau beli apa gua bacain. Dia diam ya kita bacain. Menghinen menemu dengan, nah dia kan ketawa dosa, mau tidak mau dia beli. Dan Anda tahu saya main film paling pendek dialognya di saat saya main film The Secret Suster Ngesot by RA Production, Raffi Ahmad Production. Itu ada dialog di TikTok yang top antara saya dengan Nunung. Sempat EYP ya? FYP ya? Iya. Saya ditanya sama Nunung kan, bagaimana kabar anak saya Pak Mantri? Saya cuman jawab, Una meninggal. Nunungnya teriak, apa? Udah meninggal? Nah, dia nanya sama orang, Una meninggal. Anda tahu saya dibayar berapa sama Raffi? 100 juta. Keren kan? Ditransfer 100 juta, langsung Mongol kirim 10 juta ke gereja. Bugem, perpuluhanku masuk. Orang nanya, kenapa langsung ditransfer Bang Mongol? Karena kalau saya tunggu ditransfernya akhir bulan, so abis itu dong. Jadi mendingan di saat kita dapat berkat dari Tuhan, langsung transfer ke gereja. Jadi kalau kita dapat 100 juta, 10 juta kita transfer ke gereja, kita masih megang 90 juta. Nggak akan keberatan. Tapi Pak kan, gereja, gembala sidangnya kalau perpuluhan kita dipakai sama gereja, gembala sidangnya pakai jam tangan Rolex semua. Jangan dipercaya, itu original. Apalagi Bapak Gembala Anda suka mampir di Hong Kong, itulah dia. Palsu pastinya. Kenapa? Mongol artis Pak, buat pakai jam tangan apapun pasti dianggap asli. Artis yang make, coba kalau orang biasa udah pakai, aduh, Bali yang di Bali ada apa watch apa bagus watch, itu ada tuh Rolex dari Hong Kong, AP dari Hong Kong 1.200.000 Pak. Pakai aja stainless steel all, bukan cuman buletannya doang stainless steel. Kalau cuman buletan doang 5 hari dipakai, 5 bulan kemudian timbul jamur di belakang. Jadi ngadepin hidup saya mah indah. Saya ngasih semua yang Tuhan punya dalam hidup saya. Setiap kali acara kita hitungan baik-baik, 10% langsung kita transfer ke gereja di mana saya bertumbuh. Jangan kasih ke ibu janda, ke anak yatim, jangan. Ini bapak-bapak suka pakai alasan, saya diakonia Pak, langsung ke ibu janda. Gatel itu. Sonana perlu bertobat. Laki-laki kasih doi Pak ibu-ibu janda, apa ngana suka? Sahkanlah. Untuk asal Anda sendiri, saya udah seorang duda, punya putri usia 14 tahun, menikah kembali gampang Pak Gem. Banyak orang boleh nikahin Mongol pendeta di Jakarta, tetapi kan kakak-kakak rohani Mongol tidak menyetujui. Ayah-ayah rohani Mongol yang nggak setuju. Jangan Pak, jangan Mongol. Tunggu jangan sampai anak besar, oke. Tapi kan Pak, jangan nikah 2 kali, karena kekristenan menikah sekali seumur hidup. Nah, terus kalau nikah lagi bagaimana? Cerai mati Ngol. Maksudnya diantara ngoni 2 siapa lebih dulu mati, selanjutnya boleh kawin. Oh ya udah kalau begitu, Mongol bunuh dosa. Ngerti? Kita mau doti, kita mau pakai pelet, dosa. Apa yang harus Mongol lakukan? Saya bawa dalam doa setiap hari. Gitu, doa subuh beston, Bapak Tuhan ampuni aku, cabut nyawanya. Enggak bercanda. Saya doakan mantan istri saya hidupnya diberkati Tuhan. Tapi mantan istri saya sekarang udah pindah agama. Saking dia pindah ding biji mata linyak dapalia. Jadi kalau dia, Ron, mari coba kuda apa? Nggak, takut ngana bawa bom. Tak cucu. Mana ngana mata? Aduh. Saya belum ingin menikah, nunggu anakku SMA. Baru menikah lagi, jodoh so banyak saya. Artis tuh. So dapat kemarin orang Manado, aduh dia minta tunangan di Bali. Kon dia bawa mama pas saudara 8 orang Kak. Duh 8 orang tambah suami 16 tuh. Kemudian DP anak, kita anak yatim piatu, anak tunggal. Kita cuma bawa 2 orang, dia 62. Kawin jodang di Bali kalau begini, Tuhan, enggak lah.
lebih menikmati kesendirian, karena dengan kesendirian Rose masih ya kan, kalau sodeng nyonya nggak mungkin masuk Rose. Nado sayang tuh Louis Vuitton itu harus. Malah kalau sendiri Rose, Birmingham semua. Besok Mongol di New York udah Mongol tulis. Mari dia terang kasih nih, siapa tahu ada Bottega. Tenang, New York makan jalan-jalan ya tuh. Pak Mongol kenapa nggak naik mobil? Lah Musa jalan kaki 40 tahun. 100 DP umur. Jadi kalau Anda ingin umur panjang, jalan kaki. Betul? Tapi kalau ingin lebih umur panjang adalah budek, Pak. Orang budek itu lama mati. Mongol PO mak dua-dua 100 baru mati. Karena dua-duanya budek, bahasa Manado pongo. Kenapa budek lama mati? Dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Iya tuh, mungkin Tuhan so panggil Ibu Yohana, dia nggak dengar oma. Jadi budak umur panjang. Yang kedua, umur panjang apa? Rendah hati, sama dengan Pak Gembala. Pak Gembala saking rendah hatinya nyambut Mongol. Luar biasa. Kadang kalau artis tuh langsung disuruh ke ruangan. Ini beliau masih nyamperin Mongol. Itu ciri-ciri orang rendah hati. Orang rendah hati pasti lama matinya. Kenapa? Karena orang sombong itu pasti jalan petenteng-petenteng ya tuh. Apa yang lu lihat-lihatin? Apa lu? Nah itu kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk, ya shalom, ya pulang dulu ya. Kalau jalan nunduk tuh kan malaikat maut nunggunya di depan. Dengan dia nunduk, oh Tuhan DP kaki balik tuh. Jadi rendah hati lah ya tuh, jangan sombong. Jadi kalau rendah hati itu kelihatan, oh Tuhan DP sepatu doh. Karena malaikat maut nggak mungkin pakai Nike atau Adidas ya tuh. Sepatu pasti sepatu pantofel. Pokoknya kalau sepatu pantofel, kalau nggak malaikat maut, orang dari Titian Pajak, Gembala gitu. Tapi Gembala Philadelphia lucu DP sepatu loh. Beli di mana Pak Ros ya? Saya semalam pakai sepatu beli di Ros. Mereknya apa itu Bang Mongol? Ges. Ges. Saya pernah soalnya itu orang nanya, kenapa kalau begitu? Ya karena memang Indonesia keren loh Pak. Tapi hari ini semuanya orang Surabaya, orang Jawa. Ada orang Makassar, coba katakan. Gak ada orang Makassar ya? Ada. Wah saya ke Makassar tuh udah berapa kali. Saya tuh belajar Makassar tuh provinsi dengan bahasa daerah nambahnya paling banyak di Indonesia. Ini nambah Minako, banyak sekali dia tambah di belakang. Nah sekali waktu Mongol mau makan di Coto Nusantara di Makassar. Masuklah ke restoran. Ibu kita teriak, Assalamualaikum. Ibunya dari dalam keluar, Waalaikumsalam, makan mie. Coba jual mie. Disuruh makan mie. Kita mau makan coto, ini coba jual mie, coba jual apa? Mongol bilang sama teman, salah restoran tuh orang mari jo keluar. Ibunya teriak, ada Mongol makan mie pakai ketupat, enak ji. Tuhan mie dengan ketupatnya berak ngana. Ada orang Kupang, orang Nusa Tenggara, ada. Wah itu lebih keren lagi. Mongol ke Kupang, acara syukuran ulang tahun pernikahan sepupu mama. Gereja, keren banget. Pas pulang gereja, jalan papasan sama bapak-bapak. Ada Mongol suka gereja kah? Sudah bapak. Terus Mongol tanya ke bapaknya, terus bapak so makan kah belum? Dia jawab belum, sudah. Gue udah bingung. Yang benar belum apa sudah sih? Kok belum sudah? Jadi yang benar belum apa sudah itu kan Mongol nanyanya enaknya tulus loh. Bapak so makan kah belum? Dicau belum, sudah. Kalau belum tak panggil makan bapak. Nah, kalau sudah ya jangan gitu. Sama dengan orang Manado tuh makan apa ngana ini hari? Makan nasi sayur deng ikan ayam. Ikan dan ayam loh. Golojo bahasa Alkitab. Harus milih antara ikan dan ayam. Nah kalau Manado dia pakai ikan dan ayam, tapi isinya sapi. Sudah ya. Karena abis ini kita perjamuan. Nanti tahun depan Mongol balik lagi ke Philadelphia. Ya semoga udah nggak ada lagi tembak-tembakan ya. Kita hari ini niatnya mau kemana. Gue bilang udah pulang New Jersey Jo. Aduh kok kaget di tengah jalan dador. Aduh
Kekhawatiran kadang-kadang terlalu berlebihan membuat kita nggak melangkah, tetapi bongol tuh diambil sebagai apa ya, candaan, humor aja lah. Nanti kan lumayan pulang Indonesia. Terima kasih ya udah ngundang ke Amerika. Saya punya materi banyak pulang Indonesia. Materi pengalaman hidup di Amerika, nggak ada sendok. Makannya pakai garpu. Sarapan pagi telur sama kentang, tetangnya nggak dikupas. Tuh bilang, Tuhan nih, pemalas nih orang hotel. Kentang doi nggak dikupas. Tuhan ini berani ada orang Manado datang, dia buang nih makanan. Telur bukannya dia dadar, dia orek pakai garpu. Kita curcek, ya dia tapi satu telur, mau bagaimana ini Tuhan nih? Udah begitu nggak ada gula. Sekali ada gula kecil sekali. Ini kalau dia begini berapa itu tuh? Orang di Indonesia aduh melimpah gula, tapi dibilang katanya gula bikin orang gemuk. Lah banyak juga orang gemuk di Amerika. Jadi kan sebenarnya orang gemuk tuh bukan karena gula lemak, pola hidup yang salah. Saatnya Anda kerja, Anda tidur. Saatnya Anda tidur, Anda tidur. Nggak bangun-bangun. Kemarin terakhir kita ke San Diego. Udah jalan nih di mobil, terus mau ngapain? Enak ya di Amerika, anak-anak pramuka bertenda di mana-mana. Itu bukan anak pramuka, homeless. Kita kira anak pramuka bertenda. Apa di pinggir jalan ada tenda? Oh mungkin mereka lagi buat moda pabets apa sebagainya harus bikin tenda. Ternyata kalau yang di Amerika tenda itu homeless. Pulang jo di Manado kalau begitu, itu kerja sana di Manado banyak tanah. Ya tuh, kasihan loh di Amerika ya, orang pakai narkoba di pinggir jalan loh, kok nggak ditangkap polisi gitu. Kita di Indonesia duit gua main QQ ditijuk polisi. Padahal pak polisinya nggak minjemin duit. Karena saya juga ketangkap polisi gara-gara QQ pak. Saya masuk penjara tahun 2009. Gara-gara ngapain? Bos Mongol main QQ. Ada gerebekan disuruh Mongol yang duduk. Jadi Mongol duduk, megang kartu, Mongol Q7. Menang Mongol, baru mau ngambil duit bunyi, jangan bergerak ya Pak, belum. Tuhan belum ya Pak. Belum ambil duitnya. Tuhan Yesus nembus Pak sampai Cipinang. Jujur loh Pak, ini kisah nyata loh Pak. Saya nangis di penjara. Saya bilang Pak, Tuhan kita nyandak bermain Tuhan. Kenapa Tuhan kita boleh dapat tangka? Serius loh Pak. Bapak Ibu saya sampai udah nggak. Aduh Tuhan, apa kita salah? Yang bermain kita bos. Itu pun bos hilang. Nyandak tebus, nyandak besuk, tembus Cipinang. Nyampe di Cipinang. Tahu-tahu ternyata Tuhan izinkan Mongol masuk penjara untuk buka gereja di penjara. Anda tahu kalau pulang Indonesia ke Jakarta ada rutan kelas 1 Cipinang. Saya ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Karena Mongol masuk di rutan 3 bulan peresmian rutannya, Mongol masuk, belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Untuk punya kegiatan kerohanian harus dibikin kepengurusan. Dipilihlah 3 orang, Bang Jimmy, Pak Vence, dan Mongol untuk calon ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Ternyata yang terpilih Mongol jadi ketua gereja pertama. Akhirnya kita bikin kegiatan gereja, nyari sumbangan kursi dari luar, keyboard, gitar, tempat persembahan, semuanya lengkap. Jemaat yang beribadah sampai 500 orang. Tahu-tahu Mongol vonis bebas. Luar biasa. Tahu-tahu 6 apa 9 bulan kemudian Mongol jadi artis. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir kesaksian ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan Yesus. Mungkin dahulu hidup kita penuh dosa, kecewa, luka, atau bahkan ada keraguan kepada Tuhan. Tetapi saat kita membuka hati dan datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Dia sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Kesaksian pertobatan bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi bukti bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak melihat seberapa hancur hidup seseorang.
Dia melihat hati yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Saat seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia ini. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia boleh menawarkan banyak jalan, tetapi hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan jiwa manusia dan memberikan hidup yang kekal. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menonton atau merasa hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin saudara pernah jatuh dalam dosa, kecewa, dan merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah habis. Tuhan Yesus masih mengetuk pintu hati bagi kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Teman-teman yang terkasih, dalam firman Tuhan juga berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, hidup kita tidak akan sama lagi. Tuhan memberi hati yang baru, pengharapan yang baru, dan masa depan yang baru. Luka masa lalu tidak lagi mengikat kita, karena kasih Kristus memulihkan kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, jangan hanya kagum mendengar kesaksian orang lain. Biarlah hari ini menjadi saat di mana kita sendiri mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Percayalah kepadanya dengan segenap hati, hiduplah dalam pertobatan, dan tetap setia sampai akhir. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Jika video ini memberkati hidup kita atau teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain, agar semakin banyak jiwa diberkati melalui kesaksian tentang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.